Halo, selamat datang di Broikla. Hari ini kita akan membahas materi tentang literasi bahasa Inggris SNBT 2023. Nah, di soal yang pertama ini kita akan membahas materi tentang main idea of the passage atau ide pokok yang ada di dalam sebuah paragraf gitu ya. Nah, ketika teman-teman menghadapi soal yang panjang-panjang di dalam sebuah teks, teman-teman nggak perlu baca wacananya terlebih dahulu nih. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian langsung aja baca soalnya. Dengan kalian langsung baca soalnya, kalian akan langsung tahu, oh ternyata di soal ini aku disuruh ini nih, aku disuruh mencari ini nih, gitu ya. Dan di soal yang pertama, kalian disuruh mencari ide pokok dari teks yang ini itu apa, gitu ya. Sekarang kita baca. Oh ya, satu lagi, main idea itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, gitu ya. Kuncinya itu. Jadi teman-teman nggak perlu baca keseluruhan, teman-teman baca aja awal dan akhir ya. Sekarang kita lihat di paragraf yang pertama, ada nggak main idea di situ. Nah sekarang kita lihat nih, kita baca. Paragraf yang pertama, vaksin itu dibuat dari virus atau bakteri berbahaya. Kemudian virus-virus itu diperuntukkan bagi pasien-pasien agar memiliki kekebalan tubuh dari virus-virus tertentu. Gitu ya, paham ya nyampe sini? Kemudian kita baca selanjutnya, beberapa tipe vaksin itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi atau berdasarkan beberapa metode. Oke, paham ya? Nah, kita lihat karena di sini udah ada penjelasan beberapa tipe vaksin itu dikelompokkan berdasarkan beberapa tipe atau beberapa metode, berarti itu ada jenis-jenisnya nih. Sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. Ada nggak? Ya, kita lihat ya. The most basic class of vaccine. Jadi, kelas yang paling dasar itu adalah yang ini nih. Ini ada beberapa jenis berarti kan? Ini yang paling dasar. Nah, karena ada yang paling dasar, pasti ada yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kita lihat lagi paragraf yang ketiga. Nah, ada kan the second type of vaccine. Jadi jenis yang kedua nih, vaksin jenis yang kedua. Sekarang kita lihat di paragraf terakhir, ada nggak? Oh, ada nih, the final type of vaccine. Jadi tipe terakhir dari vaksin. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks yang ini nih, dia menceritakan bahwa vaksin itu dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa metode, oke? Karena di sini ada jenis yang pertama atau metode yang pertama, terus di sini ada metode yang kedua, dan di sini adalah metode yang ketiga, oke? Berarti jawabannya adalah C, oke? Vaksin itu dibuat melalui atau berdasarkan berbagai macam cara atau berdasarkan tipe-tipe metode yang berbeda gitu ya. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang antonim ya. Di soal berikutnya nanti aku bakal kasih soal tentang sinonim juga ya. Sekarang kita baca dulu soalnya. The word harmful has different meaning as. Nah, jadi harmful ini dia itu punya lawan kata dengan apa? Different meaning itu boleh dibilang sebagai lawan kata. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu ya wacananya. Vaccines are prepared from harmful virus or bacteria. Jadi, vaksin itu dibuat dari virus atau bakteri berbahaya. Jadi harmful ini artinya berbahaya. Oke. Nah, kata berbahaya ini dia itu punya lawan kata dengan apakah gitu ya? Apa nih gitu ya? Apakah yang A, B atau C atau D gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa harmful itu mempunyai arti yang sama dengan A, B dan C. Jadi ketiga kata ini dia itu sama-sama artinya berbahaya. Berbahaya. Berhubung di sini yang ditanyakan itu adalah lawan kata, berarti jawaban A sampai C ini salah. Oke. Berarti jawaban yang paling benar adalah D. Beneficial. Karena beneficial itu artinya menguntungkan ya. Menguntungkan. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal sinonim. Nah, di mana kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu, baru kalian baca wacananya, gitu ya. Sekarang kita lihat di soalnya yang pertama. Di sini ada kata the word overs has the same meaning as. Jadi kata overs ini sendiri itu dia punya arti yang sama atau mirip dengan kata apa nih di antara 4 kata ini, gitu ya. Nah, di sini di soal yang pertama ini udah dikasih tahu bahwa over sendiri itu ada di paragraf pertama, gitu ya. Sekarang kita baca. Every school offers the extracurricular activities for the students. Artinya, setiap sekolahan itu menawarkan aktivitas ekstrakurikuler untuk murid-muridnya. Nah, sekarang kita tulis ya. Over sendiri itu artinya menawarkan. Nah, jadi kata menawarkan ini kira-kira punya arti yang sama dengan kata apa nih? Apakah yang A, gives? Gives sendiri itu artinya memberikan ya. Aku singkat sebagai beri aja deh ya. Terus shows, shows itu menunjukkan gitu. Aku singkat sebagai tunjuk aja ya. Tunjuk. Terus applies itu dia menerapkan. Menerapkan. Terus replies itu artinya itu menjawab atau aku singkat sebagai jawab. Nah, sekarang logikanya gini nih. Kan sekolah itu dia menawarkan beberapa aktivitas ekstrakurikuler untuk murid-muridnya ya. Jadi logikanya gini nih. Kalau kita punya sesuatu, kalau kita menawarkan sesuatu ke orang lain, artinya kan kita punya sesuatu nih yang bakal kita kasih buat orang lain gitu. Kalau kita nggak punya sesuatu, ngapain kita ngasih ke orang lain gitu kan? Gue aja nggak punya gitu. Apa yang mau gue kasih ke lu gitu kalau gue sendiri nggak punya gitu. Nah, makanya si sekolah ini menawarkan. Makanya kita menawarkan sesuatu kepada orang lain gitu karena kita memang punya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi, kata menawarkan ini sendiri itu mempunyai arti yang sama dengan gives. Beri, memberi. Sekarang kita lihat ya. Shows itu artinya menunjukkan. Kira-kira menunjukkan ini sama nggak artinya dengan menawarkan? Beda dong ya, beda banget. Berarti pilihan B ini dia salah gitu. Terus kita lihat applies. Applies ini dia artinya menerapkan. Artinya sama nggak dengan menawarkan? Beda dong, ya kan? Berarti yang C juga salah. Sekarang kita lihat yang C, yang D. Di sini ada kata replies, artinya menjawab. Menjawab ini sama nggak dengan kata menawarkan? Beda banget, berarti salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, gives atau memberi. Sekarang kita lihat nih soal nomor 2. The word participate means, kata participate ini dia punya arti apa nih? Sekarang kita tulis dulu ya. Participate itu artinya apa? Berpartisipasi atau bergabung atau berjoin lah. Gue join sama lu deh gitu ya. Jadi kita tulis dulu nih biar kalian itu nggak bingung. Join gitu deh. Atau gabung gitu ya. Atau partisipasi, berpartisipasi. Nah, jadi kata berpartisipasi ini itu kira-kira tuh mirip dengan yang mana nih dari A sampai D ini gitu. Sekarang kita artiin satu persatu ya. Prefer sendiri itu dia punya arti lebih suka. Terus prepare ini artinya dia menyiapkan. Sama nggak? Beda dong. Nah, salah ya kan? Take part. Nah, ini nih yang artinya bisa jadi benar. Take part ini kan boleh dibilang sebagai join deh, gitu ya. Atau gabung deh, gitu. Sama nggak dengan arti yang participate tadi? Sama. Berarti C ini jawabannya nih, gitu ya. Terus neglect. Ini udah pasti salah deh, gitu. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah C dan jawaban nomor 1 adalah A, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal kali ini kalian diminta untuk menyimpulkan apa sih isi dari paragraf ini, gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan conclude.
Which of the following best concludes of the passage? Nah, jadi kalian harus menyimpulkan kira-kira teks ini isinya tentang apa ya. Nah, tentunya sebelum kalian menyimpulkan, kalian harus mencari dulu nih masing-masing topik dari per paragraf. Nih, contohnya kayak gini nih. Di sini ada paragraf yang pertama, ada paragraf yang kedua, ada paragraf ketiga, dan ada paragraf keempat. Nah, di antara 4 paragraf ini, kalian masing-masing itu harus mencari topiknya apa, lalu kalian simpulkan. Oh, ternyata teks ini isinya tentang ini nih, gitu ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu. Kamu mungkin mengetahui bahwa kalsium dan vitamin D itu sangat dibutuhkan untuk membangun tulang yang kuat. Tetapi kamu tidak mengetahui bahwa di sana ada elemen tertentu di dalam pola makanmu yang bisa mengurangi kepadatan tulang sehingga bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Itu poin yang pertama. Terus kita lihat poin yang kedua. Kamu butuh protein untuk membangun tulang yang kuat, tetapi ketika kamu makan terlalu banyak protein, tubuhmu akan memproduksi senyawa kimia yang dinamakan dengan sulfat yang bisa menyebabkan kalsium itu menghilang dari tulangmu. Itu poin yang kedua ya. Nah, poin yang ketiga kita baca lagi bahwa peneliti itu menemukan bahwa perempuan yang minum sebanyak 330 mg kafein atau lebih per hari itu kira-kira sekitar 4 cangkir kopi dapat meningkatkan resiko patah tulang. Itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, peneliti itu menyimpulkan bahwa cola dan pola diet cola itu bisa menyebabkan tulang rapuh pada perempuan, dan tidak hanya kafein tetapi juga zat fosforus di dalam cola. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan gimana nih? Kita itu perlu makan protein dan vitamin D karena itu bagus banget buat tubuh kita, ya kan? Tapi kita nggak boleh berlebihan karena itu bisa menyebabkan osteoporosis. Itu poin yang pertama yang ada di sini nih, di paragraf yang kedua. Oke. Nah, terus di poin yang ke berapa nih? Poin yang kedua itu ada di paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga poin yang kedua ya. Dimana ketika kita mengkonsumsi lebih dari 4 cangkir per hari atau sekitar 330 mg kafein itu bisa meningkatkan resiko osteoporosis gitu ya. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga di sini ternyata itu bukan hanya protein dan kafein aja nih yang bikin tulang keropos, tetapi juga terlalu banyak minum cola karena di dalam cola itu terdapat zat yang bernama fosforus yang bisa meningkatkan resiko patah tulang atau osteoporosis gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kenapa? Karena di dalam teks itu udah jelas-jelas dikasih tahu ya, ada beberapa elemen yang bisa menyebabkan tulang kita patah, seperti osteoporosis itu bisa disebabkan oleh terlalu banyak kafein, terlalu banyak protein, dan terlalu banyak minum minuman bersoda. Jadi jawabannya yang E ya. Beberapa elemen di dalam pola makan kita seperti protein hewani, kafein, dan fosforus di dalam soft drink itu bisa menyebabkan patah tulang atau pengeroposan tulang yang biasa disebut sebagai osteoporosis. Jadi jawabannya yang E. Oke ya. Nah, ini sekarang kita udah sampai di soal yang terakhir, di mana di soal yang terakhir ini kita membahas tentang antonim gitu. Jadi kalian disuruh mencari antonim dari kata-kata yang digaris bawahi. Oke, sebelumnya kita baca dulu soalnya. Soalnya yang ini. There are certain elements in your diet that can actually reduce bone density. Jadi artinya di sana ada elemen tertentu di dalam pola makanmu yang dapat mengurangi kepadatan tulang. Nah, di sini kata yang digarisbawahi adalah density. Nah, jadi kalian itu disuruh mencari lawan katanya si density ini sendiri, gitu ya. Karena di sini ada kata-kata has different meaning as. Jadi mempunyai arti yang berbeda dengan titik-titik, gitu. Artinya kayak lawan kata, gitu. Antonim deh, gitu ya. Antonim.
Oke. Nah, sebelum kalian mencari antonimnya si density ini apa, kalian artiin dulu bahwa density ini sendiri artinya adalah kepadatan. Nah, di antara 4 ini nih, kalian harus mencari antonimnya, di mana 3 yang lainnya itu pasti punya arti yang mirip dengan ini. Perlu kalian ketahui bahwa pilihan dari A sampai C itu dia memiliki arti yang sama dengan density ini sendiri. Karena mereka bertiga itu mempunyai arti kepadatan juga, gitu ya. Nah, jadi yang memiliki lawan kata yang memiliki arti yang berbeda dari density adalah si D ini, fragile. Karena fragile ini sendiri artinya rapuh. Ya, rapuh. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, fragile. Nah, buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, karena kedepannya aku bakal sering banget share beberapa materi terkait dengan CPNS, BUMN, SNBT 2023, dan sekolah kedinasan juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye.